Halo guys, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Ayo Balikan. Film ini menceritakan kelanjutan dari film Ayo Putus, berkisah Alma dan Selatan yang harus putus. Latar waktu dalam film ini adalah saat Alma dan Selatan telah menjadi mahasiswa. Setelah berpisah dengan Alma yang memutuskan pergi ke kota Malang, Selatan mengalami patah hati. Selatan sangat susah move on dan melupakan Alma yang masih dicintainya. Patah hati yang Selatan rasakan membuat memilih kembali menjadi seorang playboy. Tetapi takdir akhirnya kembali membuatnya bertemu dengan Alma lagi. Selatan yang masih memiliki cinta untuk Alma berupaya mengambil hati Alma agar kembali ke pelukannya. Sayangnya usaha Selatan memenangkan cinta Alma tidak berjalan mulus. Seorang wanita bernama Natalie tiba-tiba muncul dan mengaku sedang mengandung anak dari Selatan. Tentu saja kemunculan Natalie membuat usaha Selatan agar bisa balikan dengan Alma terancam gagal. Tanpa banyak basa-basi juga, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali pria tampan yang bernama Selatan dan dua orang temannya yang kita sebut Rehan dan Robi, di mana mereka bertiga ini adalah seorang mahasiswa. Selatan yang sudah tiba di kampusnya, dia pun segera memutuskan salah satu pacarnya yang bernama Ana. Yang kedua adalah Intan. Setelah 3 hari berpacaran, Selatan ini langsung memutuskan pacarnya lagi. Dan yang ketiga adalah Pebi. Dengan ucapan minta putusnya itu, dia langsung diberi sebuah kue yang dilempar ke mukanya. Dimana selama 1 semester ini, Selatan sudah memutuskan cewek berjumlah 9 orang. Kemudian cewek yang bernama Natalie ini terlihat sedang memimpin sebuah demo di kampusnya tersebut, yang dimana kali ini cewek yang bernama Natalie baru berpacaran 2 hari bersama Selatan. Selatan yang menghampiri Natalie, dia pun mengatakan bahwa dia sangat bangga punya pacar seperti Natalie. Kemudian dengan kebiasaannya itu, Selatan pun berkata di depan umum kepada Natalie bahwa dia ingin putus dengannya. Ucapan itu sehentak membuat Natalie merasa kesal, dikarenakan hubungannya ini baru saja berjalan 2 hari dan belum sampai ke 3 hari. Ayo putus. Ini kan baru hari kedua, yang biasanya kamu putus di hari ketiga. Setelah bermain futsal, dua teman Selatan ini membahas ke hal percintaan, di mana wanita-wanita yang diincar Selatan selama ini sama persis dengan sikapnya Alma. Lalu Rehan menyarankan bahwa Selatan ingin terus-terusan mencari sosok seperti Alma, coba saja balikan. Mungkin saja itu adalah hal yang terbaik. Di mana selama Selatan berpacaran, dia tidak sama sekali merasakan kebahagiaan. Ucapan barusan itu seketika membuat Selatan terdiam lalu pergi. Di sisi lain diperlihatkan anak-anak dari Alma dan Selatan ini mengadu kepada Alma bahwa dia baru saja pacaran 3 hari sudah diputusin oleh pacarnya. Kemudian Selatan yang baru saja pulang, dia pun langsung disalahkan oleh Alma, di mana dia inilah yang jadi biang keroknya. Ucapan barusan itu membuat Selatan seketika terbangun dari mimpinya. Lalu dia pun mengingat ucapan dari Rehan tentang Alma agar dia segera balikan dengan wanita itu. Lalu dia pun mengecek Instagramnya Alma. Setelah dia melihat ternyata akun dari Alma ini sudah di privat, di mana hal itu membuat dia sedikit frustasi. Singkat cerita, Robi dan Rehan ini sudah berada di rumahnya Selatan, di mana Rehan ini melihat Selatan yang sedang kepo dengan akun IG-nya Alma. Lalu Rehan ini menyarankan agar Selatan follow saja IG-nya Alma dengan akun yang lain. Ucapan temannya itu langsung dibantah oleh Selatan, di mana selama beberapa hari ini Selatan sudah memfollow IG-nya Alma dengan akun-akun yang lain. Akan tetapi tetap saja hasilnya nihil seperti ini. Di sini Selatan berkata jujur kepada 2 orang temannya bahwa dia selama ini benar-benar belum move on kepada Alma. Alma begitu melekat di pikirannya.
serta dialah wanita satu-satunya yang sudah mengisi hati dengan penuh perasaan. Ucapan barusan itu membuat Robby merasa kasihan kepada sahabatnya. Lalu dia pun berkata agar bisa memfollow IG-nya Alma Selatan bisa saja pakai akun Allshop dari dirinya. Dan mungkin saja itulah jalan satu-satunya buat Selatan. Di esok harinya, Selatan dan dua orang temannya ini sudah berada di stasiun, di mana Selatan ini ingin menghampiri Alma ke kota Malang. Kemudian dia pun melihat sosok Alma dan ibunya serta pria di sampingnya. Melihat hal itu membuat Selatan begitu terkejut, lalu dia pun segera menghampirinya. Akan tetapi Alma dan ibunya pun sudah pergi dari tempat ini. Dengan tujuannya yang ingin menghampiri Alma, Selatan pun menghampiri rumah Alma yang dulu. Dengan tekadnya itu dia pun langsung berkata kepada pemilik rumah ini, "Apakah Alma ada?" Ibu tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu dengan nama itu. Mungkin saja nama itu pemilik dari rumah ini sebelumnya. Di sisi lain, akun yang mengikuti Alma akhirnya di fallback. Lalu Selatan melihat postingan Alma bersama pria lain. Hal itu membuat dirinya sedikit tertajam dengan foto itu. Dia juga melihat foto pria itu sedang berada di sebuah tempat yang dia ketahui. Esok harinya dia pun menghampiri tempat tersebut, dan benar saja pria itu sedang berlatih di tempat ini. Setelah berlatih, dia pun mengikuti pria yang dia ikuti. Selatan yang terus mengikuti dari belakang, dia pun sampai di tempat tujuan. Ternyata pria yang diikuti tadi serumah dengan wanita yang dia idamkan, yaitu Alma. Dengan rasa penasaran, dia pun langsung menghampiri rumah itu. Alma yang membuka pintu rumahnya, dia pun dibuat terkejut dengan kehadiran Selatan. Alma yang masih terkejut, dia pun langsung berkata, "Kamu tahu alamat rumah ini dari mana?" Selatan yang mau menjawab perkataan Alma, seketika ibunya pun datang menghampiri. Terlihat dia sangat senang dengan kedatangan Selatan. Lalu ibunya pun menyuruh masuk untuk makan bersama. Namun setelah itu, sosok pria yang dia kira pacarnya Alma akhirnya datang. Dengan rasa kecewa, dia pun ingin pergi dari tempat ini. Akan tetapi ibunya Alma pun berkata bahwa pria ini adalah Eden, sekaligus kakak dari Alma. Sontak ucapan barusan itu membuat Selatan merasa bahagia. Alma yang dia kira sudah punya pacar ternyata tidak. Setelah makan, dia pun segera berpamitan kepada ibunya Alma, di mana dirinya ini akan segera pulang di waktu ini. Eden sebagai kakak yang baik buat Alma, dia pun bersikap tidak suka kepada Selatan. Lalu Selatan pun segera pulang. Di dalam rumah, Kak Eden pun berkata bahwa Selatan ini terlihat orangnya sangat baik. Dia juga ingin tahu kalau Selatan ini orangnya kayak gimana. Lalu Alma pun memperjelas bahwa Selatan itu orangnya sangat unik, di mana dia mempunyai kepribadian yang begitu aneh. Anehnya itu kalau dia berpacaran waktunya hanya 3 hari. Hal itu membuat Kak Eden begitu terkejut. Alma juga memperjelas kenapa sikap Selatan kayak gitu, di mana Selatan itu dulu dia diberi kasih sayang oleh ibunya cuma 3 hari. Lalu mamanya pun pergi dan meninggalkannya. Kemudian Alma pun berkata lagi agar Kak Eden ini tidak bertindak kejam terhadap Selatan, di mana selama ayah meninggal waktu itu cuman Selatanlah yang selalu ada buat Alma. Janji ya sama aku, tolong jangan pernah berubah ke Selatan. Singkat cerita, Selatan pun memulai pelatihannya lagi. Akan tetapi kali ini latihannya cukup berbeda, di mana dia ini akan sparring melawan Kak Eden di atas ring. Hal ini baru pertama kali buat dirinya. Tetapi demi restu dari Kak Eden, dia pun langsung memulainya. Walaupun dirinya tidak sama sekali punya bakat bertarung, dia harus berjuang. Di sini terlihat Kak Eden langsung mengajarnya beberapa kali ke tubuhnya Selatan. Tanpa perlawanan, akhirnya Selatan pun langsung tumbang di hadapan Kak Eden. Melihat perjuangan Selatan selama sejauh ini, pada akhirnya Kak Eden pun merestui hubungan mereka.
Akan tetapi Kak Eden menegaskan bahwa Selatan jangan sampai membuat Alma sakit apalagi terluka. Ucapan barusan itu membuat Selatan seketika begitu senang. Lalu Alma pun datang dan memberikan sebuah makanan buat Kak Eden sambil melihat muka Selatan yang babak belur tetapi tersenyum. Kemudian Alma pun mengobati luka dari Selatan sambil berkata, "Kenapa kamu itu harus sejauh ini untuk melakukannya?" Ucapan barusan itu langsung diperjelas oleh Selatan, di mana selama perjuangannya ini dia ingin mendapatkan restu dari Kak Eden. Dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan restu itu. Akan tetapi setelah mendapatkan restu ini, dia belum mendapatkan jawaban adik dari Kak Eden itu. Sambil menatap ke arah Alma, Alma yang malu-malu ditatap oleh Selatan, dia pun berkata bahwa dia tidak mau lagi dengan Selatan sambil tersenyum malu saat mengucapkannya. Mau? Senyum aja, nggak usah ditahan. Sakit abu sini. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke tempat favorit di waktu dulu, yaitu sebuah makanan bakso yang begitu enak. Kemudian mereka berdua pun tiba di sebuah tempat danau sambil bercerita tentang senja yang begitu menarik saat dilihat. Lalu Selatan berkata ada yang lebih indah dari senja itu, yaitu wanita cantik di sampingnya. Singkat cerita, Alma yang malu-malu terhadap Selatan, dia pun memberanikan diri untuk memeluk Selatan di saat naik motor. Setelah sampai di rumahnya Alma, dia pun langsung dihampiri oleh Kak Eden, lalu berpamitan. Akan tetapi Selatan pun salah mengucap kata sayang kepada Alma di depan Kak Eden. Sayang, Alma. Udah mulai sayang-sayang nih. Gawat sih. Di kemudian harinya Selatan pun mengajak Alma ke bioskop untuk menonton. Namun sebelum menonton, Alma pun ingin bermain sebuah tinju di tempat ini. Selatan yang bermain duluan, dia pun terlihat semangat dan ingin menunjukkan skill kepada Alma di saat dia berlatih dengan kakaknya. Selatan yang memulai pukulan duluan, dia pun mendapatkan poin kurang dari 500 poin. Berganti ke Alma, dia pun langsung memukulnya, dan poin yang dia dapat melebihi dari poin Selatan, di mana poinnya itu berjumlah 700 poin. Hal itu membuat Selatan seketika terdiam dan terpelongo. Singkat cerita, setelah menonton bioskop, Alma pun dibelikan minuman favoritnya. Akan tetapi di sini terlihat bahwa ada Natalie menatap mereka berdua. Setiba di rumah, Selatan pun langsung menanyakan tentang perasaan Alma terhadap dirinya. Alma yang menjawab bahwa seperti yang dikatakan Selatan, kalau ini baru proses. Ucapan itu sambil memegang tangannya Selatan, di mana Alma juga sudah cinta lagi kepada Selatan. Akan tetapi dia ingin tahu seberapa jauh perjuangan Selatan buat dirinya. Lalu Alma pun segera masuk ke rumahnya. Namun Selatan pun berkata, apakah boleh setelah ini dia mengabari Alma? Dengan penuh kesenyuman itu, Alma pun mengiyakan. Di esok harinya, Selatan pun terlihat rapi untuk menemui Alma. Robi yang mendekati Selatan sambil mencium aroma wangi dari Selatan. Akan tetapi Selatan melihat sekilas foto rumah dari Alma di HP-nya Robi, di mana foto itu sudah diposting di IG-nya Natalie. Sambil berpikir, dia pun langsung bergegas ke rumahnya Alma. Di sisi lain, Natalie pun menghampiri ke rumahnya Alma, lalu berkata bahwa dia Natalie mantan pacar dari Selatan. Dia juga salah satu korbannya. Natalie memperjelas bahwa dia sudah dihamili oleh Selatan, tetapi orang itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Mendengar ucapan itu seketika membuat Alma begitu terkejut dan langsung menangis. Di saat situasi seperti ini, Selatan pun datang menghampirinya. Kak Eden yang melihat Selatan datang ke sini, dia pun langsung menghajarnya sehingga membuat Selatan tak sadarkan diri. Setiba di rumah sakit, dokter pun langsung berkata
bahwa Selatan ini mengalami gegar otak. Mendengar ucapan itu langsung dari dokter membuat mereka bertiga sangat terkejut. Dengan kejadian ini Alma pun sangat terpukul. Di sisi lain dia sudah sangat kecewa, di sisi lain dia sudah cinta terhadap Selatan. Hal inilah membuat Alma sangat frustasi di dalam kesedihan. Kemudian ayah dan kakaknya Selatan pun akhirnya datang sambil membawa 2 orang polisi untuk menangkap pelaku yang membuat anaknya koma. Di esok harinya Robby dan Rehan pun membawa Natalie ke rumahnya Alma, di mana mereka berdua ini ingin memastikan bahwa Natalie ini sedang hamil atau tidak. Lalu Robby pun memberikan sebuah tes pack kepada Natalie. Akan tetapi Natalie pun berkata bahwa mereka jangan terlalu repot-repot, lalu menjelaskan bahwa dia berbohong tentang kehamilannya itu, di mana dia ini ingin ngasih pelajaran buat Selatan, dikarenakan waktu itu Selatan mutusin dia di depan umum. Hal itu membuat Natalie merasa malu dan ingin membalasnya. Ucapan barusan itu membuat Alma merasa kesal dan langsung memarahinya. Kemudian ibunya Alma pun langsung mengusir Natalie dari rumah ini. Alma yang sudah tahu dengan kebohongan ini, dia pun ingin menghampiri Selatan yang ada di rumah sakit. Akan tetapi dia yakin bahwa ayah dan kakaknya tidak akan membiarkan dirinya menemui Selatan. Melihat kondisi Alma semurung ini, Robby dan Rehan pun akan membantu Alma untuk menemuinya. Setiba di rumah sakit, Rehan pun beralasan bahwa mobil yang dia pakai dari utara menabrak sesuatu. Hal itu membuat Utara langsung bergegas pergi. Begitu juga Robby yang mengelabui ayah dari Selatan. Setelah itu Alma pun langsung menemui Selatan, di mana sambil menatap Selatan dia pun berkata bahwa dia sangat mencintai Selatan. Aku juga kangen banget sama kamu. 5 hari kemudian Selatan pun akhirnya tersadar dan ia langsung mengucap nama Alma. Ayahnya yang mendengar itu pun dia pun langsung berkata bahwa pelaku yang sudah membuat Selatan ke rumah sakit sudah dipenjarakan. Mendengar ucapan itu Selatan pun sangat terkejut dan langsung berkata kepada ayahnya bahwa orang bernama Eden itu tidaklah bersalah. Dia juga sekaligus kakak dari Alma. Dia harap ayah segera mengeluarkan Eden dari penjara itu. Di esok harinya, tepatnya di rumah Alma, Eden pun menghampiri Alma yang terdiam di kamarnya, di mana kedatangan Eden membuat Alma begitu bahagia. Lalu Eden dan Alma pun menghampiri rumah sakit. Sekilas Alma melihat orang yang sudah mati di ruangannya dari Selatan. Dia mengira bahwa itu adalah Selatan. Akan tetapi setelah dibuka kainnya ternyata itu salah orang. Maaf sus, ternyata salah orang. Kemudian Eden yang bertemu Selatan, dia pun langsung meminta maaf kepadanya dikarenakan kelakuannya itu terlalu kelewatan. Lalu Alma pun menghampiri dirinya. Dengan rasa bersalah seketika Alma pun langsung meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Selatan yang sudah mengetahui perkataan Alma, dia pun langsung memaafkannya. Terlihat di sini mereka berdua saling tersenyum satu sama lain. Dengan nada berat yang diucapkan Alma, dia pun berkata, "Apakah kita sudah baikan?" Ucapan itu sontak membuat Selatan sangat terkejut. Dia mengira ucapan Alma itu adalah balikan. Kita udah baikan kan? Balikan. Proses. Seminggu kemudian mereka berdua sudah berada di danau ini lagi, di mana mereka berdua bertukar cerita. Selama ini Selatan sudah menyakiti hati banyak perempuan termasuk Alma. Tetapi Alma ini sangat berbeda, di mana wanita lain yang sudah diputusin gak pernah dekat lagi. Alma itu buat dirinya sangat mengesankan, di mana hatinya ini sudah dibuat tekuk lutut oleh Alma. Dikarenakan Alma ini mau pergi ke kota Malang, dia pun langsung berkata, apakah suatu hari nanti Alma bisa menjadi miliknya. Perkataan itu sontak membuat Alma menatap tajam ke arah Selatan.
Lalu sopir taksi yang Alma tunggu pun akhirnya sampai. Sambil berjalan meninggalkan selatan di danau ini, Alma pun langsung berkata, "Ayo balikan." Sontak hal itu membuat selatan sangat terkejut dan film pun selesai. Ayo balikan. Bentar. Alma. Aku nggak salah dengar.